Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas utama dari KPPS 2 dan KPPS 3 yaitu membantu Ketua KPPS untuk mengisi formulir surat suara. Teman-teman, itu aja ya. Jadi kalau ada 5 surat suara itu, nanti ditulis sama KPPS 2 dan KPPS 3 yang posisinya itu berada di tengah-tengah, di samping. Nah, ini ya. Jadi di sini itu ketua nanti kan di tengah yang akan memberikan surat suara yang sudah ditandatangani dan sudah diisi halaman depannya sama KPPS 2 dan KPPS 3. Nah, ini KPPS 2 dan KPPS 3 itu simpel saja teman-teman, hanya mengisi surat suara ya, mengisi halaman depannya. Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini kan surat suara halaman depannya ini, halaman belakangnya ini. Nah, inilah yang teman-teman isi nanti ya. Apakah mau ditulis tangan ataupun juga pakai stempel. Tapi menurut saya sih pakai tulis tangan juga tidak akan lama ya teman-teman. Walaupun nanti contohnya nih, kalau ada 200 pemilih, 200 DPT, berarti yang harus kita tulis ini adalah 2 kali 5 sekitar 1000 teman-teman ya. Tapi yang saya alami tahun 2019 juga menulis ini tuh nggak lama teman-teman ya, sekitar jam 10 aja beres gitu, walaupun banyak karena kan 2 orang nanti dibagi 2 gitu kan, santai aja menulisnya. Nah, nanti di sini tuh yang ditulis itu teman-teman di sini ya, provinsi. Nah, contohnya seperti ini, tulis biasa aja lah, mau tulisannya cepat juga gak apa-apa teman-teman ya, yang penting ini selesai seperti itu. Nah, seperti ini ya contohnya. Kemudian yang ditulis di sini itu adalah kabupatennya. Ini untuk presiden teman-teman ya. Kalau presiden kan lengkap ya, sampai ke provinsinya ada, kecamatannya. Penulisannya pakai huruf biasa aja gak apa-apa teman-teman, gak harus pakai huruf kapital ya. Yang penting ini semuanya diisi. Ya kalau kita tulis tangan insya Allah agak maksudnya tuh cepet teman-teman ya. Nah, di sini nanti dikasih nomor TPS 01. Nah, setelah itu teman-teman masukkan di sini nama ketuanya. Contohnya Erwan, udah gitu aja ya. Setelah selesai ini mengisi, nanti KPPS 2 itu menyerahkan ini, langsung dikasih ke ketua. Nanti ketua yang nanda tangan. Jadi tugas ketua mah nanda tangan, langsung kasihkan kepada pemilih yang sudah mengisi daftar hadir di KPPS 4 dan KPPS 5. Jadi daftar hadirnya kalau udah diisi nanti dikasih ini surat suara. Jadi teman-teman yang petugas 2 dan petugas 3 itu kan ada di sisi-sisi, kemudian di tengah ada ketua KPPS. Nah, petugas 2 dan petugas 3 itu silahkan berbagi. Contohnya nih, yang satu ngisi presiden sama DPRD, kan ada 5 tuh. Yang satu lagi ngisi DPD ataupun juga DPRD kabupaten. Nah, boleh satu lagi contohnya ketua juga ikut ngisi gitu kan, boleh gitu kan. Tapi ketua mah fokuskan nanda tangan aja dulu, nanda tangan sama memberitahu surat suaranya. Jadi ketika dikasih itu sama ketua. Nah, nanti contohnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi tugas KPPS 2, KPPS 3 itu pada saat pemungutan suara itu cuman ini aja, nulis ini teman-teman ya. Gak lama, ini saya juga tulis gak lama, butuh satu ini aja sekitar 5 detik lah, 5 detik satu. Jadi nggak, waktu itu pengalaman sampai jam 10 aja beres teman-teman. Nah, nanti kalau udah beres teman-teman bisa bantu mengumumkan gitu kan, bisa bantu mensortir suratnya kan nanti 55 ya, satu orang 5 gitu. Nah, boleh KPPS 2 boleh menulis ya. Jadi awal-awal itu hanya membantu ini aja. KPPS 2 dan KPPS 3 itu membantu menulis. Setelah semuanya beres ditulis ya, setelah ditanda tangan, nah barulah di sini kita ikut membagikan teman-teman gitu ya. Jadi tugasnya hanya itu saja sampai selesai proses pemungutan suara atau pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih ya, pemilih. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini nanti kan suratnya itu ada 5 ya. Jadi yang diisi itu cuman halaman belakangnya, ini halaman depannya. Nanti setelah selesai, karena ini juga sudah dilipat, jadi teman-teman tinggal sudah selesai isi, tanda tangan, udah simpan gitu, siapkan, kemudian nanti dikasih kepada daftar pemilih. Jadi dipanggil sama ketuanya sesuai dengan formulir C
yang sudah diterima dari KPPS 4 dan KPPS 5 ya, yang mengisi daftar hadir seperti itu teman-teman ya. Oke, setelah itu tugasnya, nah di sini ya. Nah nanti kalau ada surat suara yang rusak itu boleh diganti teman-teman ya. Kalau ada yang rusak, nah contohnya surat suaranya rusak, nah boleh ditukarkan gitu kan. Kemudian nanti kalau ada yang disabilitas atau membutuhkan bantuan, nah teman-teman silahkan kasih pendampingan ya. Nanti KPPS 2, KPPS 3 itu buat aja surat saya pendampingan KPU, nanti kan dikasih ya, itu boleh diisi aja. Tapi ya kalau langsung dibantu juga gak apa-apa teman-teman ya. Yang paling pentingnya itu, jadi yang paling utamanya hanya mengisi ini saja teman-teman, nanti ini ditanda tangan ya. Nah yang tanda tangan itu cuman ketua aja di sini ya. Ketua kalau pengen cepat tanda tangannya pakai paraf juga gak apa-apa, contohnya seperti ini. Jadi jangan sampai keluar ya. Nah, agak besar. Nah, contoh pakai paraf juga gak apa-apa. Jadi hanya mengisi bagian belakang aja surat suara. Habis itu selesai ya. Tinggal menunggu proses penghitungan suaranya. Jadi dari jam 7 sampai jam 12 itu hanya mengisi ini, dan ini gak lama teman-teman. Makanya banyak yang mengatakan kalau pakai stempel boleh aja sih pakai stempel gitu kan. Tapi kan itu harus keluar uang juga ya. Daripada kita keluar uang, kan nanti dikasih pulpen. Ada pulpen yang warna biru itu berapa? 5 ya kalau gak salah logistiknya. Masa pulpennya gak dipakai, kan nganggur lebar gitu kan. Mendingan dipakai buat mengisi ini. Cuman ini doang teman-teman ya. Dan yang untuk apalagi ini contohnya untuk kabupaten cuman ada, provinsi ya sama ya teman-temannya, cuman ini ada aja, ini aja yang diisi gitu kan. Nah ini contohnya untuk dapil 5 gitu ya. Itu yang nanya KPPS 2, KPPS 3 apa tugasnya ini aja gitu. Nanti menerima formulir C, kemudian membuat ini ya, nah ngisi formulir surat suara. Habis itu diumumkan sama ketua, langsung dikasihkan. Jadi ketua yang nanda tangan langsung ngasih nanda tangan surat suaranya yang 5 itu di pack ya gitu. Kemudian nanti dikasihkan ke dua pemilih. Pemilih nanti masuk ke ruang bilik suara. Setelah dari ruang bilik suara masuk lagi memasukkan kartu surat suaranya oleh KPPS 6. Jadi KPPS 6 itu harus teliti ya, supaya si yang 5 surat suara itu tidak salah masuk kotak suara. Contohnya untuk presiden masuk ke kotak suara presiden. Kalau untuk DPR di kabupaten ini warna hijau ya. Jadi harus dilihat gitu, takutnya ada pemilih yang udah nyoblos nanti salah memasukkan surat suara. Nah nanti yang sulitnya itu yang itu gitu ya. Jadi nanti kalau ketika perhitungan itu akan mengalami kesulitan. Jadi akan gejol, kenapa kurang, ternyata salah masuk. Nah itu yang bahaya gitu ya. Oke teman-teman, itu aja untuk tugas KPPS dan KPPS 3. Simple sekali, gak perlu ribet-ribet ya. Dan ketika pelaksanaan mah kita akan memahami teman-teman ya. Walaupun banyak pemula atau yang masih, waktu itu saya juga masih pemula waktu ikut 2014, tapi ketika ikut itu biasa aja gitu. Awal-awal itu kita agak gugup, tapi pas ketika mulailah enak gitu kan, enjoy gitu kan. Yang penting jangan lupa sarapan dulu, itu yang paling utama. Sediain minuman di depannya ya, ataupun juga kopi gak apa-apa teman-teman. Oke itu ya. Jadi 5 surat suara ini silahkan kalau ada 200 DPT nanti dibagi 2 teman-teman ya. Berarti kalau ada 1000 surat suara ya 1000 surat suara itu ditulis ininya ya, halaman depannya. Bagusan kita ditulis gitu ya, bagusan ditulis. Kalau dicap itu kan kalau kehujanan ya udah terkena air ya gitu ya. Kalau menurut saya sih dari dulu juga emang gak ada istilah di stempel, ditulis aja gitu teman-teman. Tapi kalau mau pakai stempel juga gak apa-apa. Itu pilihan dari hak teman-teman ya sebagai KPPS untuk mempermudah, memperlancar. Oke, terima kasih teman-teman, semoga membantu. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe buat teman-teman yang membutuhkan lembar ini ya. Kalau di dalamnya kan seperti ini teman-teman. Di dalamnya itu seperti ini. Nah ini ya surat suaranya ya. Ini kan belum dilipat, jadi kalau udah dilipat itu udah ada lipatannya ini ya. Nah ini bagian depan, ini bagian belakang. Jadi teman-teman hanya mengisi bagian belakang untuk KPPS 3 dan KPPS 2. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Apabila masih kurang paham silahkan baca aja buku panduannya. Di buku panduan ini sudah ada semuanya teman-teman ya. Bisa dicetak oleh teman-teman karena katanya dari KPU tuh gak dikasih buku panduan hard copy-nya. Jadi cuma dikasih soft copy seperti ini, PDF-nya ya.
Jadi kalau teman-teman membutuhkan silahkan disalin aja ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Silahkan saling berbagi, saling membantu, dan mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan lancar. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.